kita masuk risk and money management, Anda harus pahami bahwa di dalam kita hidup selalu ada risiko. Nggak ada yang tidak ada risikonya. Makanya kaitannya apa? Jangan meminta kepastian. Saya suka senyum-senyum ya. Di grup saya Telegram Trading Tenang Senang, kadang-kadang ada yang mohon maaf, gayanya udah kayak Tuhan gitu loh. Ini pasti profit nih. Ini gold pasti naik nih. Memangnya market punya opungmu dalam tanda kutip. Jadi nggak ada yang pasti. Dan di dalam sebuah kepastian sekalipun tetap ada risiko. Contoh misalkan ya, kita misalkan berangkat kerja, kita tahu bahwa akan ada kemacetan. Supaya nggak telat, berarti kita harus memanage keberangkatan kita dong. Nanti efeknya mungkin kebangunnya menjadi lebih cepat. Bahwa macet itu suatu kepastian. Bahwa macet itu resiko pada saat kita berangkat ke kantor. Makanya, walaupun ada kepastian, tetap saja akan ada resiko, tetap saja kenapa orang tetap banyak yang terlambat ke kantor. Padahal dia udah tahu akan macet. Kenapa nggak di-spare waktunya setengah jam sesuai dengan jam macet untuk kita pergi lebih awal? Itu contoh ilustrasi bahwa di dalam sebuah kepastian pun ada resiko, apalagi yang tidak pasti. Saya salah seorang asesor dalam kaitannya dengan resiko dan tata kelola di BNSP. Jadi sangat mengutamakan resiko ini. Makanya di dalam saya menyampaikan materi, selalu resiko. Mungkin orang bosan, tetapi jangan sampai Anda pertama nggak paham entry resiko di mukanya apa. Kemudian juga Anda pikirannya hanya profit-profit doang. Seolah-olah semuanya itu pasti, di-buy naik jalan-jalan, di-sell turun beli mobil. Trading tidak seindah itu, trading tidak semudah itu. Kalau entry-nya sih mudah, tetapi konsisten untuk kita bisa profit, di mana konsisten profit itu bukan berarti tidak pernah loss. Nah, jadi berikutnya kita juga harus memahami money management. Money management itu apa sih? Tata kelola keuangan, dan itu biasa ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari mulai kita remaja, kuliah, kita sudah mengelola dana secara pribadi. Kemudian kita berkeluarga, jadilah keuangan keluarga. Kita kerja di bagian keuangan, jadilah keuangan perusahaan. Mengelola negara pun ada money management, makanya ada menteri keuangan. Jadi maksud saya begini, berarti di dalam aktivitas kehidupan kita selalu berhubungan dengan tata kelola keuangan. Lah kenapa Anda memasuki dunia trading, Anda tidak mengelola keuangan trading Anda? Nah, nanti kita belajar secara singkat apa sih money management di dalam trading itu. Tetapi poinnya begini, jangan terjadi standar ganda. Di sektor real, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah memperhitungkan risk and money management. Demikian juga seharusnya di dalam melakukan aktivitas trading. Filosofi sedikit, dasar pemikiran, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya mempelajari banyak agama, dikatakan kaya boleh. Nggak salah. Dan kaya itu tidak harus materi. Sedikit filosofis lagi, kalau saya melihat hikmat itu juga sebuah kekayaan. Karena kalau kita memiliki hikmat atau kebijakan atau kebijaksanaan, kita bisa cari duit. Kita bisa memelihara kesehatan. Nah, jadi kalau kita memasuki dunia trading langsung ingin mendapatkan uang besar cepat mudah, bertentangan dengan ini. Ya dong. Sangat bertentangan dan akan mengganggu keseimbangan alam. Para profesional bisa konsisten profit setelah dia misalkan 3, 4, 5 tahun trading. Tiba-tiba ada yang baru. Langsung sukses. Bagaimana
alam ini menjadi seimbang, semua menjadi trader. Makanya kita harus setting dulu nih, sebelum Anda menginginkan bisa memenuhi kehidupan dari trading gold. Karena kalau tidak, maka keinginan itu tidak akan pernah tercapai. Margin call terus. Nah, sekarang kita adakan sedikit simulasi mengenai perhitungan ya, karena ini menggunakan broker lokal. Ini Anda harus broker lokal teregulasi Bapepti Philips. Anda harus sesuaikan juga bahwa di Philips itu ada produk micro gold future ya, dan entry-nya minimal 1 lot. Entry minimal 1 lot ini, tunggu dulu, jangan langsung, waduh, masa harus 1 lot? 1 lot ini sama dengan 0,1 di biasanya. Jadi nilainya per 1 lot, 1 pipnya itu $1. Jadi mungkin Anda terbiasa dengan pada umumnya kan 0,1 lot 1 pipnya $1. Nah, ini tidak ada 0,1, 1 lot. Tetapi jangan khawatir, bukan 1 lot 1 pipnya $10, bukan. Tapi 1 lot 1 pipnya $1. Kemudian ini contoh perhitungannya, kalau kita misalkan entry 17.21, ini disclaimer on, ini juga saya memberikan clue ya, ini tolong diperhatikan nih, area ini nih, kan gitu, 17.21, SL 1675, TP 1821. Nah, nomor 1, hitung dan lihat dulu risknya. Jadi ini risknya 46 poin. 46 poin itu 460 pip. Kalau 1 lot di Philips Future, itu berarti secara nominal resikonya $460. Ini resikonya beberapa pip di bawah ini nih. Ini update loh, update hari ini nih. Kemudian rewardnya, target profitnya kira-kira di mana? Ya beberapa pip di atas resisten ini deh. Ya, jadi TP-nya itu 1821, 1721 ke 1821 itu 100 poin. 100 poin itu, 100 poin ini 1000 pip ya, Sarah nih, bukan 100 pip, 1000 pip, dan ini $1000. Jadi risk and reward ratio, perbandingan antara SL dengan TP 460 banding 1000 itu kira-kira 1,2. Ini persamaan persepsi dulu. Bisa diterima ya? Terutama buat yang masih dasar-dasar nih, nggak apa-apa. Yang sudah paham, tolong diterima bahwa belum tentu semuanya paham. Khususnya juga di Philips Future. Jadi ini perhitungannya, sekaligus saya juga sebetulnya sharing rencana trading saya, dan ini update.